Ini kalau sekarang yang ketiga ini pertanyaan Keisha, placing ya, placing gimana caranya placing? Bener nggak? Nah kalau placing itu memang harus dilatih karena yang namanya placing itu pukulan lumayan sulit karena dia lebih gampang ngedrive bola ketimbang placing. Kalau ngedrive itu kita nggak perlu ketenangan pasti. Kalau ngedrive kan kita ya penting nyampe ke sana kencang aja ya. Bapak-bapak otodidak pun bisa yang kayak begitu. Tapi kalau placing itu memang perlu akurat satu, dilatih berulang-ulang kedua. Yang pasti dia harus pakai volley. Nih, dari sini tuh. Kalian harus benar-benar cari di depan garis putih. Itu harus dilatih. Tapi saya lebih cenderung kasih triknya aja ya. Sebelum kalian dapat placing yang benar-benar skill tingkat tinggi, itu kan butuh berbulan-bulan cuy. Pakai tips gua aja yang tadi. Di saat kalian udah ketekan, coba chip bule di sini. Posisinya kita nyerang. Kalian buka bak. Nah, angkat aja terserah, mau ngangkat kanan kiri terserah. Pertama, 1. Nah, arah ke tengah situ yang paling aman. Lagi, angkat lagi. Nah, di situ placing paling aman. Kalian mau tipis, syukur. Tinggi pun, kalau tinggi pun begini, pasti mereka berdua rebutan. Ngerti nggak? Di situ tempat paling aman. Apa Papski? Minggu produktif, malam minggu produktif. Jadi ketika posisi kita depan belakang kayak begini, kita kan posisi nyerang. Paling yang saya kasih tahu ke mereka kalau mereka udah kedesak, kayak misalnya, coba Bib kasih pojok ke kanan. Saya tekan dulu sekali, terus kamu agak banting tapi sulit lah bolanya. Nah, itu maksudnya. Misalnya, ceritanya ya, cerita pura-puranya gue udah kebanting nih, set. Bingung kan mau kemana? Kalau kita angkat, posisi saya kebanting, butuh tenaga ekstra buat ngangkat ke belakang sana dan nggak mungkin. Kalau kita placing lurus, biasanya ini tangan kayak kurang enak gitu. Coba. Kalian praktekin deh, coba lagi sini Bib. Nih, placing lurus pasti nongol. Yang enak tuh placing agak ke tengah situ tuh. Jadi posisi kalau kita udah jatuh, posisi masih enak pun, coba sini. Pukulan arah enak tuh pasti ke tengah. Karena ke tengah itu bikin lawan kan agak rebutan ya, walaupun pada akhirnya salah satu yang ngambil, pasti yang satu udah gerak. Cop ke tengah. Enggak. Jadi kemungkinan kecil mereka mau ngetap, kemungkinan kecil mereka mau nyerobot gini nih. Kalau dari sini saya placing ke arah sini pasti ke tap gini, karena biasanya nggak enak placing lurus. Placing silang beresiko buat tipis ke sini. Kalau ke tengah, lu sedikit nongol aja, kemungkinan kecil ini mereka lawan kalian ngetap, karena pasti rebutan kan. Ke tengah situ kan, sini gerak, situ gerak. Butuh waktu lama mereka mau ngetap gini, susah. Paham nggak? Paham. Jadi arah paling tepat kalau kalian udah jatuh, posisi badan kalian sulit, kasih placing ke tengah. Ibaratnya mau nongol dikit pun kemungkinan kecil buat kalian ketekan. Kalau kalian mau ngangkat ke belakang kan susah, posisi kalian aja udah sulit. Kalaupun bisa ngangkat ke belakang,
kaliannya keserang. Posisi jatuh nih ceritanya, ketekan situ. Ya kan? Itu, jadi memang kalian butuh yang namanya flashing tingkat dewa kayak gua. Coba kasih 25. Saya ke arah situ ya. Ke arah tengah deh. Habib tengah. Kasih bola kemana aja saya flashing. Nah. Tuh. Itu flashing, turun lagi. 25 pukulan. Sekalian latihan. Tuh. Bisa tipis. Lanjut 25. 1, 2, 3. Itu latihannya begitu. Begitu aja flashing. Lagi. Tuh. Jadi diikutin, tapi ini yang ngebelokin ini. Istirahat azan dulu. Terus keempat, net silang dari kiri. Silang. Kalau 1 sampai 3 saya bisa ajarin. Kalau yang keempat, yang kalian tanyain gimana caranya net silang dari kiri, itu skill. Coba kasih sini. Bola coba. Ini berarti tunggu ya. Apa yang harus gua ajarin? Kalau skill itu keluar dengan sendirinya, guys. Kan net natural. Net tipis. Jadi di bawahnya kalian nggak bisa kalian ayun begini ya. Jadi itu kan kalau kalian ayun pasti ketahuan ke arah sana. Kalian kayak mau ngenet lurus tapi diputer gitu. Kekuatan voles berarti. Nah, iya begitu. Sudah? Hah. Jadi di sini. Terus flat. Nah, Ya. congkel. Iya benar. Biasanya itu kalau lagi main sih keluarnya, coba lagi. Fokus kayak lagi main ceritanya ya. Duh, ini enak banget. Bolanya kan biasanya yang sulit ya. Jadi ininya main nih. Tapi badan kalian tuh kayak bener-bener harus ngenet lurus, cuman kalian pelintir. Jadi semua pertanyaan kalian itu dimulai dengan gerakan yang tujuannya berbeda. Berarti pertanyaan kalian scan semua dong. 1 scan silang. 2 scan lurus. Scan silang setengah. Julia nanyanya gimana caranya scan silang setengah. Keisha nanyanya gimana Mamski biar caranya scan lurus tapi arah setengah. Ketiga pertanyaannya si Keisha, gimana caranya net silang yang kelebihan saya, Caela. Yang saya suka melintir dari bawah. Itu bukan net biasa kan? Itu scan. Scan bawah sih susah ya. Ya kalian lihat aja deh video main saya yang kira-kira saya sering begini di Zoom. Ini saya biasanya di orang Manado bilang poleo, kalau orang sini bilang yang kayak Paps kita dibilang di slice, ya. Congkel, setek. Yang pasti voltsnya harus sudah kuat dulu. Emang, makanya gue bilang Kalau pukulan netting itu nggak ada latihan. pukulan netting itu sombongnya gue tuh skill. Tapi Nggak ada latihannya. Kalau latihan benernya kan semua netting. Semua latihan kan nettingnya begini. Terus belok. Kalau misalnya yang dari bawah itu pukulan kepepet. Sok lempar aja, lempar. Jadi kayak yang kayak begitu udah daripada netting lurus ke tebakan. Bener kan lu begitu kan spekulasi. Jadi kayak habis lari misalnya dari sini lari, ayo lempar dari sini langsung. tapi Kalau memang masuk, tapi ya itu syukur. harus pokoknya pukulan yang kalian tanyain semua itu pukulan yang udah sering saya lakuin. Saya tuh ketemu temen main aja, ketemu lawan ya di pertandingan sirnas, pertandingan apapun, itu aja musuhnya. Bener nggak? Lu naik kelas, dia kan naik juga. Itu terus dan seharusnya udah ketahuan. Tapi kenapa saya bisa bertahan? Karena itu pukulan walaupun orang udah tahu pasti bingung. Pukulannya sama semua.